Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Tiko Okra. Kita ketemu lagi dengan Akang Jumadi Ruqyah. Nah, kita kalau ketemu sama beliau kita pasti ngomongin ruqyah. Kita hari ini mau ngomongin apa nih? Insya Allah kita hari ini akan membahas tentang sihir mahabbah atau pelet. Pelet. Waduh, nih keren banget bahasa Ini kita. buat kaula muda ini, pelajaran buat kaula muda ini. Ya, sihir mahabbah, sihir cinta, ya. Nah, sihir cinta. Jadi kita akan ngobrolin sihir mahabbah, yaitu tentang pelet. Bagaimana sebenarnya pelet gitu ya. Antum jelasin lah dulu dah. Pelet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan sore ini Allah masih memberikan kita cahayanya yang begitu sempurna sehingga kita bisa melihat dengan cerah. Hidung kita masih bisa untuk mencium bau wangi, mulut kita masih bisa untuk mengecap Allah. tangan kita masih bisa untuk memegang, menjamah, kaki kita masih bisa untuk lari. Ini adalah nikmat Allah yang begitu besar. Namun Allah ingatkan di dalam surah Al-Baqarah dengan kalimat qalila ma tashkurun. Sedikit hambaku yang bersyukur. Untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, marilah kita ucapkan dengan lisan kita dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan sore ini insyaallah dengan Al-Fakir akan membagi sedikit ilmu tentang sihir mahabbah. Sihir mahabbah. Apa itu sihir mahabbah? Jadi menurut riwayat Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mendengarkan Rasulullah pernah bersabda, inna ruqah wa tama'i mati walada syirkun. Inna ruqah, sesungguhnya ruqyah jambi-jambi, jimat dan tiwalah atau guna-guna itu adalah kemusyrikan. Dan jelas di sini adalah sihir mahabbah termasuk juga dengan guna-guna. Dan Rasulullah telah menjelaskan bahwa guna-guna itu suatu kemusyrikan. Apa itu sihir mahabbah? Sihir mahabbah biasanya digunakan kepada seorang wanita atau mungkin seorang istri yang nggak mau ditinggal sama suaminya karena takut akan ditinggal lari, tinggal cerai sama suaminya, atau mungkin takut gak kebaikan dengan harta warisannya, sehingga wanita itu mempunyai jiwa kotor, pergi ke tukang ramal, ke tukang sihir atau dukun, sehingga dia dengan jiwa yang kotor datang ke tempat tersebut meminta bantuan kepada para dukun dan para tukang sihir. Supaya apa? Supaya suaminya tidak kabur atau mungkin tidak mau cerai, atau mungkin karena harta dan warisan. Begitu gambaran sedikit. Oh gitu ya gambarannya. Jadi teman-teman itu gambaran tentang pelet gitu ya. Dan kita tahu ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Kalau seseorang melakukannya berarti Telah melakukan kemusyrikan. berarti telah menduakan Allah. Tuh, dan itu merupakan dosa besar teman-teman. Nah sekarang kan ini tadi sudah disampaikan antara pasangan ya, saling menyukai gitu ya, saling menyukai. Berarti kan ini biasanya digunakan untuk tindak kejahatan ya, tindak kejahatan. Jadi seorang laki-laki suka dengan perempuan atau perempuan suka dengan laki-laki. Nah itu supaya bisa memiliki dibuatlah pelet ataupun jambi-jambi untuk memikat antara satu hati dengan hati yang lainnya. Nah, ini berarti di dalam hubungan itu tidak ada cinta. Nah, dibilang ini jalik teman-teman. Nah, kira-kira nih medianya yang biasa dipakai apa? Jadi seseorang yang mempunyai jiwa kotor pergi ke tukang sihir atau mungkin dukun, medianya biasanya orang itu mengambil pakaian atau mungkin celana dalamnya, atau mungkin kopiah dengan catatan
barang-barang tersebut itu tidak baru tapi bekas dipakai. Sudah pernah dipakai, Langsung diambil, dibawa ke tukang sihir tersebut, diminta potongannya sedikit. Dan jenisnya yang kemarin pernah saya katakan bahwa jenisnya itu potongan kain tersebut udah dikasih mantra atau mungkin talsam, terus dipotong. Habis dipotong, mungkin tukang sihirnya itu akan mengatakan bahwa ini benda ini harus digantung atau mungkin ditanam atau mungkin ditabur atau mungkin dihirup dan disiram. Jadi ada 6 tersebut. Jadi macam-macam caranya ya. Macam-macam caranya. Dan mencari teman-teman. Jadi sihir itu memang rata-rata seperti itu ya, dia menggunakan media-media barang-barang si korban yang sudah pernah dipakai. Iya. Bilang menjalik ya. Itu bisa berupa rambut, itu bisa ya. Iya. Foto bisa nggak foto? Foto biasanya bisa juga. Makanya nih hati-hati bagi yang suka selfie. Tuh, yang suka selfie. Yang suka selfie apalagi sampai memamerkan auratnya, naudzubillah min dzalik ya. Termasuk wanita itu yang lebih rawan. Karena apa? Takutnya kalau ada orang yang benci atau mempunyai sifat hasad, foto tersebut diambil, dicuci lewat HP atau Facebook, bawa ke tukang dukun tersebut atau tukang sihir, bahwa ditanyakan bahwa foto ini tuh mungkin saya mencintai tapi saya nggak mungkin mendapatkan dia, gitu kan. Terus tukang sihir tersebut menyihir foto tersebut akan tembus. Menjalik ya. Jadi lewat media sosial, foto-foto yang kita share bisa jadi bahan untuk melakukan sihir ya. Bisa. Oh gitu ya. Naudzubillahi min dzalik teman-teman. Jadi hati-hati nih, harus hati-hati. Nah, terus orang yang sudah terkena sihir itu apa yang dia rasakan? Kan perempuan biasanya kalau kata orang Jawa itu akhirnya cintanya jadi sekonyong-konyong koder. Apa tuh? Sekonyong-konyong koder ya. Jadi kempot ya. Cinta mati gitu ya. Jadinya akhirnya cinta mati, kebayang terus. Orang yang udah kepelet, apa yang dia rasakan? Biasanya kasus sihir mahabbah itu orang yang terkena kasus sihir ini biasanya itu dia akan mengalami sakit kepala yang berkepanjangan. Sakit kepala berkepanjangan. Terus pundaknya terasa berat, bahu pundak berat. Terus lambungnya dia akan merasa sakit terus menerus. Itu ciri-cirinya teman-teman. Dan ketika seseorang merasakan sakit tersebut dibawa ke rumah sakit, ternyata non medis, tidak ada penyakitnya, dan dokter telah angkat tangan, berarti ciri-ciri tersebut dikategorikan terkena sihir mahabbah dan bisa diruqyah secara syar'i. Oh begitu ya. Naudzubillah min dzalik teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Catat ciri-cirinya tadi ya. Ciri-cirinya banyak dan ketika dicek ke medis itu penyakit tidak ada. Penyakitnya tapi tidak merasakan sakit. Tapi merasa sakit kepala. Terus menerus pundak, pegel. Terus lambungnya ya. Itu ciri-ciri utama. Ciri-cirinya utama seperti itu. Kalau hubungannya dengan si penyantet gimana? Mungkin kan nih kebayang-bayang terus sama cowok yang nyantet dia, padahal dia nggak cinta. Ada nggak seperti itu? Ada. Bisa terjadi ya? Bisa terjadi. Karena apa? Penyebabnya kalau seseorang sudah terkena sihir tersebut akan mengalami sebab-sebab yang terutama itu terbayang-bayang sama orang tersebut. Sedikit-sedikit terbayang-bayang, pengen ketemu terus sering melakukan jima, saking nggak kuat menahannya nafsu tersebut, pengen ketemu seseorang itu melakukan jima terus menerus. Oh gitu ya? Iya. Tapi pengennya dengan orang itu? Iya. Kalau dengan pasangan sendiri? Dengan pasangan sendiri dia nggak bakal mau. Oh malah nggak mau dengan pasangan sendiri? Iya, kan? Soalnya pikirannya tersebut udah diguna-guna ya. Oh gitu ya, sampai sejahat itu ya. Jadi nafsunya tuh terlalu menggebu-gebu kepada orang yang memelet tadi. Oh seperti itu teman-teman, bahaya ternyata. Dan itu penyakit ini atau pelet ini termasuk yang mudah disembuhkan atau sulit disembuhkan kalau orang udah kena pelet ini? Insya Allah semua penyakit yang berhubungan dengan sihir ataupun pelet dengan
izin Allah Subhanahu wa taala dengan ruqyah syariah, ruqyah yang telah disunnahkan sama Rasulullah, jelas hadisnya insya Allah akan sembuh. Karena Al-Quran juga telah menjelaskan bahwa mau sihir sehebat apapun akan sembuh dengan Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya. Jadi itu teman-teman, itu berkenaan dengan pelet ya. Jadi memang ini ada, gitu ya, nyata dan masih dilakukan oleh orang sampai hari ini. Masih dilakukan sampai hari ini teman-teman. Jadi memang ini harus kita waspadai. Cara melakukan penjagaan sama seperti kemarin ya, membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah dibaca untuk untuk menjadi penjagaan bagi diri kita agar kita terhindari oleh gangguan-gangguan seperti ini. Zikir pagi petangnya, zikir pagi petangnya juga dijaga. Itu. Kemudian berkaitan dengan pelet ini sendiri, apakah itu akan merubah karakter dari si orang yang dipelet itu? Iya, pasti akan merubah karakternya. Dan pelet tersebut juga bisa berbalik. Berbalik gimana, Pak? Berbalik maksudnya ketika contoh ketika seorang istri memelet seorang suaminya supaya sangat cinta menggebu-gebu, dan pelet itu bisa berbalik bahwa keduanya itu tidak saling mencintai. Itu ya. Pelet muhabbah itu dasarnya seperti itu. Jahatnya seperti itu ya teman-teman ya. Sampai seperti itu teman-teman. Jadi memang ini harus kita hindari, kita waspadai, jangan dilakukan jali karena dosanya sangat besar sekali, bisa membuat kita syirik, mengeluarkan kita dari din, dari agama Islam karena telah menyekutukan Allah, dan itu dosa yang sangat besar teman-teman. Jadi tidak boleh kita lakukan. Nah, jadi kalau memang kita mencintai seseorang tidak bisa memiliki, maka ikhlaskanlah. Dengar ya, ikhlaskanlah karena Allah nanti akan kasih ganti yang lebih baik. Ya, pastinya sesuai dengan apa yang sesuai dengan yang Allah inginkan. Jadi sesuai dengan petunjuk Allah. Allah mungkin tidak jodohkan kita dengan seseorang karena orang itu tidak layak untuk kita, atau mungkin Allah menyediakan yang lebih baik untuk kita daripada orang yang sebenarnya sedang kita cinta itu, daripada kita menggunakan sihir yang menyesatkan. Kasihan orang yang kita sukai tadi, kita cintai, tapi ternyata justru kita lukai, dan itu sangat menyiksa teman-teman kalau kita lihat. Kalau yang udah itu sihir mahabbah ini bisa segera ketahuan atau enggak? Insya Allah akan segera ketahuan. Kalau emang diruqyah secara syariah pasti akan ketahuan dengan ciri-ciri tersebut. Terus diagnosa kepada pasien keluhannya itu apa aja, pasti akan ketemu di mana itu talsamnya, di mana tuh buhulnya. Gitu dengan ya. ruqyah syariah kita diagnosa dulu, insya Allah akan ketemu. Dia akan ngasih tahu bagaimana jinnya itu. Untuk omongan jin itu tidak untuk dipercaya tapi untuk diuji. Untuk diuji ya. Untuk diuji. Gitu. Jadi misalnya, nih jimatnya saya taruh di bawah pintu misalnya, dan kita cek benar apa enggak di situ. Iya. Begitu ya teman-teman. Omongannya jin hanya untuk diuji tapi tidak untuk dipercaya. Dan macam-macam sihir mahabbah itu banyak sekali. Kalau tokoh dalam drama-drama kan ada namanya macam-macam sihir mahabbah, kan ada jaran goyang. Oh iya betul. Semar mesem, jaran goyang itu yang terkenal itu ya. Atau apa? Tunjali. Oh iya. Itu macam-macam itu banyak itu. Kalau ibarat anak muda tuh sihir mahabbah itu cocok bagi kawalan muda yang cinta ditolak, dukun bertindak. Aduh, parah. Iya, cinta ditolak, dukun bertindak. Harusnya kalau cinta ditolak, dompet bertindak, kan harusnya gitu. Iya. Itu teman-teman, obrolan kita sedikit tentang sihir mahabbah. Kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.